Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiatul Haniah, NIM 2207329, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar otomotif, penggunaan peralatan dan kelengkapan tool and equipment di bidang teknik otomotif. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu peralatan bengkel. Peralatan bengkel adalah peralatan perkakas yang digunakan pada bengkel otomotif, meskipun workshop tersebut bukan menjadi alat utama untuk melakukan berbagai jenis perawatan atau perbaikan kendaraan. Namun, equipment bisa mempermudah suatu pekerjaan bengkel. Dibandingkan dengan workshop equipment di bengkel besar, workshop equipment di bengkel sebagai contoh bengkel kecil hanya mempunyai dongkrak, tetapi di bengkel mempunyai tool, hose lift, atau car lift dan alat bengkel lainnya akan berbeda dari segi jumlah, macam, dan jenisnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan macam-macam hand tool. Yang pertama, itu ada kunci pas. Kunci pas adalah kunci yang dapat digunakan untuk melepas baut atau mur yang tidak dapat dilepas menggunakan kunci ring, dengan bentuk seperti rahang yang tidak tertutup. Yang kedua, itu kunci ring. Kunci ring adalah kunci yang digunakan untuk melepas mur atau baut yang kepalanya tertutup dengan jumlah gigi 12. Kunci ring memiliki offset sekitar 45 derajat dengan sudut sebesar, maka kemungkinan spanner dapat terpasang tepat pada mur atau baut dengan posisi yang sulit. Yang ketiga, itu kunci pas ring. Kunci pas ring adalah kunci kombinasi antara kunci pas dan ring. Satu sisi berkepala seperti kunci ring dan sisi lainnya berkepala kunci pas. Masing-masing kepala memiliki ukuran yang sama. Fungsinya adalah untuk melepas dan mengendorkan baut. Kunci pas ring ini dapat digunakan secara praktis. Umumnya kunci ring digunakan untuk pertama kali mengendurkan yang kemudian dapat digunakan untuk melepas agar lebih cepat. Sementara untuk mengencangkan baiknya menggunakan kunci yang ring. Yang ketiga, itu ada kunci nipple. Kunci nipple berfungsi untuk mengencangkan atau melepas baut dengan sambungan pipa yang tidak dapat menggunakan kunci shock maupun kunci ring. Sebagai contoh, untuk melepas baut-baut pada sambungan-sambungan pipa rem dan injektor lain. Yang kelima, itu ada ratchet. Ratchet adalah salah satu kelengkapan kunci shock yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci shock dari kepala baut atau mur. Artinya, dengan raket ini, proses pelepasan atau pemasangan mur akan lebih cepat. Materi ketiga, yaitu alat ukur. Alat ukur merupakan peralatan-peralatan yang digunakan untuk mengukur. Dalam perbaikan dan servis di bidang otomotif, juga dapat digunakan berbagai peralatan untuk mengukur. Alat-alat ukur dibedakan menjadi tiga, yaitu alat ukur mekanik, elektrik, dan juga pneumatik. Alat ukur mekanik itu menggunakan secara mekanik. Alat ukur mekanik ini dapat umumnya digunakan untuk mengukur panjang, lebar, kedalaman, diameter pada sebuah benda. Skala pengukuran yang digunakan sering digunakan pada alat ukur mekanik adalah skala metrik dan skala inci. Sedangkan alat ukur elektrik, yaitu alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran listrik, antara lain tegangan, arus, tahanan, dan lain sebagainya. Sedangkan alat ukur pneumatik, yaitu alat ukur yang digunakan untuk mengukur tekanan. Selain itu, pengoperasiannya juga dapat memanfaatkan tekanan. Skala ukuran tekanan pada alat ini antara lain PSI, kPa, bar, kilogram per cm², dan lain sebagainya. Beberapa contoh alat ukur. Yang pertama itu ada mister baja. Mister baja atau penggaris merupakan salah satu alat ukur mekanik dan memiliki fungsi untuk mengukur panjang, lebar, ketinggian, maupun kedalaman suatu benda. Skala ukuran pada mister baja ini memiliki tingkatan ketelitian 0,5 mm atau 1 mm. Panjang dari mister baja juga bervariasi. Panjang mister yang sering digunakan di bengkel otomotif adalah mister baja yang memiliki panjang 300 mm atau 30 cm. Dan mister baja yang memiliki panjang 500 mm. Yang kedua, itu ada penggaris gulung.
Penggaris gulung ini terbuat dari bahan pita baja yang digulung. Penggaris gulung memiliki berbagai macam ukuran. Adanya ukuran sampai 2000 mm atau 2 meter. Ada yang ukurannya sampai 5000 mm atau 5 meter. Bahkan ada yang ukurannya sampai 15000 mm atau 15 meter. Yang ketiga, itu ada busur derajat. Busur derajat atau protaktor memiliki bentuk setengah lingkaran dengan dilengkapi dengan sepotong logam lurus dan panjang yang dihubungkan dengan berbagai setengah lingkaran yang dapat digerakkan di sekelilingi putaran untuk mengukur sudut. Busur derajat atau protaktor ini berfungsi untuk mengukur atau memeriksa sudut-sudut suatu benda. Alat ini dapat mengukur sudut dari benda hingga 1800. Alat yang keempat yaitu mikrometer. Mikrometer memiliki fungsi untuk mengukur diameter luar suatu benda dengan tingkat ketelitian yang lebih teliti dibandingkan dengan jangka sorong. Yang kelima, itu vernier caliper. Vernier caliper atau juga sering disebut dengan jangka sorong memiliki fungsi untuk mengukur diameter dalam suatu benda dan mengukur kedalaman dari suatu benda. Selanjutnya, maintenance tool. Maintenance tool adalah suatu alat atau peralatan yang cara kerjanya didasarkan kepada perubahan dua benda energi pada suatu sistem tertentu. Bentuk energi yang umum diubah pada mesin ialah energi mekanik atau energi elektrik. Tujuan pengubahan energi pada mesin adalah untuk mempermudah kerja manusia. Contoh alatnya yang pertama itu ada dongkrak. Dongkrak merupakan suatu jenis peralatan bengkel yang banyak digunakan di bengkel-bengkel besar maupun bengkel-bengkel kecil. Dongkrak yang ada di bengkel kecil dan bengkel besar karena kepraktisannya dalam menggunakan di bidang otomotif. Berguna berbagai operasi yang dibutuhkan dongkrak atau pengangkatan benda kerja agar lebih tinggi atau jauh dari lantai. Contoh alat yang kedua yaitu ada lift. Lift adalah sejenis peralatan bengkel yang banyak digunakan di bengkel besar. Car lift perlu digunakan dalam pekerjaan perawatan kendaraan untuk memfasilitasi pekerjaan mekanis dengan dilakukan di bawah kendaraan. Dengan adanya car lift, berbagai tugas yang perlu dilakukan di bawah kendaraan bisa lebih fleksibel. Contoh, pekerjaan seperti memperbaiki kaki-kaki kendaraan, mengganti oli mesin, dan berbagai. Ketiga, itu ada jack stand. Jack stand merupakan peralatan bengkel yang banyak digunakan di bengkel. Jack stand adalah penyangga setelah kendaraan diangkat. Kerja jack stand dapat disesuaikan dengan level ketinggian pengangkatan benda yang dapat disesuaikan. Jack stand ini terbuat dari bahan yang kuat seperti besi, baja, atau campuran yang dapat menahan beban kendaraan. Yang keempat, kompresor adalah salah satu jenis peralatan bengkel yang banyak digunakan di bidang otomotif. Kompresor adalah mesin yang digunakan untuk mengompres atau memampatkan udara dan gas. Akibat proses kompresi tersebut, udara memiliki tekanan yang dapat digunakan untuk berbagai pekerjaan peralatan kendaraan. Yang kelima, itu ada mesin las. Mesin las merupakan salah satu jenis peralatan bengkel yang banyak digunakan di bengkel yang berguna dalam perbaikan. Mesin las merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan antara komponen besi atau plat. Itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang tool and equipment di bidang otomotif. Sekian dari saya, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.